Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan terbenamnya matahari kemarin, maka kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Ramadan sudah berpisah dengan kita. Dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Ramadan 1446 akan datang lagi menjumpai hidup kita. Berbahagialah, beruntunglah orang yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan usianya untuk benar-benar beriman, beramal saleh di bulan Ramadan 1445 Hijriah yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita tunaikan bersama-sama. Akankah Ramadan 1446 Hijriah akan datang menjumpai kita kembali? Ramadan itu akan tiba, Ramadan itu akan hadir kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita masih hidup menyambut Ramadan 1446 Hijriah yang akan datang? Ini pertanyaan besar yang harus timbul dalam hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menyadari akan arti tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan terlalu lama tertipu dengan dunia. Jangan terlalu lama tertipu dengan hal-hal yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kata Rasulullah, min alamatis sukhtillah ayyuski lahu bima la yanfa. Tanda orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan sibukkan orang itu dalam hal-hal yang tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk dengan harta akan binasa, sibuk dengan pangkat dan jabatan. Banyak orang sudah antri untuk menggantikan posisi jabatan kita. Sibuk dengan kemewahan dunia akan membuat kita sengsara di dunia. Di akhirat, sengsara hakiki, sengsara selama-lamanya kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hidup di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya, akan disoal, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak beribadah hidup di atas dunia, untuk apa kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ribuan tahun berpijak di atas muka bumi Allah, puluhan tahun hidup bernapas dipinjamkan oleh Allah, paru-paru dari Allah, detak jantung dari Allah, hembusan napas dari Allah, darah yang mengalir dari Allah. Andai Allah mencabutnya, andai Allah menahannya, maka kita sudah lama wafat, meninggal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatsba'ul mayyita salasun, yang datang mengiringi mayat itu tidak banyak, wahai bapak ibu. Maluhu, harta ikut mengiring, mobil yang mewah ikut mengiring ke parkiran belaka, motor yang mewah ikut mengiring ke parkiran belaka. Ahluhu, anak, istri, andai tolan, kawan, sahabat sekantor yang kita bersenda gurau bersama, sekantor bersama, ikut mengiring. Fayarji'usnani, yang dua itu akan pulang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabqa wahidun, tapi ada satu yang kekal, dia akan menemani orang yang soleh ini. Dia akan menjadi pelipur lara di tengah alam barzah yang sepi, yang sempit, yang tidak berlampu, yang tidak bisa kita ditemani oleh siapapun kecuali dengan amal soleh. Fayarji'usnani, anak istri yang begitu kita sayang, begitu kita cinta, mereka tak akan ada yang menemani kita di alam barzah. Tidak akan ada menemani tidur, walaupun semalam mereka tidak mau menemani kita. Itulah yang akan kita bawa, amal soleh. Ibu yang sempat sholat tarawih berjamaah bersama suaminya, suami yang sempat sholat tarawih bersama istrinya, yang sempat tadarus Al-Quran, yang sempat mengulurkan tangan memberikan pertolongan kepada orang miskin, anak yatim, sempat dia membaca kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tahmid, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Engkau yang Maha Besar ya Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang besar ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Semua yang hidup di atas dunia akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang berjiwa, yang punya nafas, yang punya jiwa, pasti akan merasakan kematian.
Jangan sampai kita menyesal hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. 60 tahun hidup di atas dunia, lupa salat. 60 tahun hidup di atas dunia, tak pernah sedikit pun bersedekah. 60 tahun hidup di atas muka bumi Allah, belum sempat menginjakkan kaki ke masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada orang yang menyesal ketika dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya oleh Allah, "Hai hamba, hai makhlukku, ketika aku hidupkan engkau ke dunia, apa yang ingin engkau lakukan? Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, beri masa aku sebentar saja ya Allah. Beri masa aku sebentar saja ya Allah. Bukan masa 1 tahun, bukan masa 2 tahun. Sebentar ya Allah. Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Wa aku minas salihin, aku ingin beramal soleh. Sementara itu ada juga orang, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab ya Allah. Ada orang yang diperlihatkan surganya, ada orang yang diperlihatkan nerakanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasami'na, telinga kami ya Allah sudah mendengar teriakan, pekikan, tangisan di dalam neraka ya Allah. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Apakah dia balik ke dunia, ingat mobilnya, ingat hartanya, ingat dengan rumahnya yang mewah, ingat dengan istrinya yang cantik, ingat dengan anaknya yang ganteng, yang cantik? Tidak. Wa akum minas salihin, dia ingin beramal soleh saja. Inna muqinun, kami yakin ya Allah, tapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi kepada orang ini. Lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang berlalu takkan pernah terulang kembali. Hari ini masih diberikan waktu umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersusah payahlah, berletih-letihlah beribadah kita kepada Allah, supaya nanti kita tidak susah di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terlalu bersenang-senang hidup di atas dunia, nanti dia akan sibuk di akhiratnya Allah. Sibuk apa orang ini? Sibuk untuk mencari pahala, karena dia khawatir diseret-seret dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit-kulit yang baru, kata Allah. Hancur kepalanya, otaknya hancur, badannya hancur, kaki tangannya hancur, disempurnakan lagi oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini wahai jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, bercampur orang dengan rasa sedih, dengan rasa senang. Bercampur orang dengan rasa senang bahwa dia dibantu oleh Allah beribadah dengan taat 30 hari puasa Ramadan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 juta dia mengeluarkan uang di bulan Ramadan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beramal saleh, menahan syahwatnya, menahan gejolaknya untuk tidak marah di bulan Ramadan. Dia berhasil beribadah kepada Allah, sehingga orang ini seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, bersih, kembali fitrah dia, kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Apa sedihnya kita orang-orang ketika menjumpai Idul Fitri ini. Dulu ketika dia ingin berangkat sholat Idul Fitri, dia minta restu kepada orang tuanya, bersalaman dengan orang tuanya, minta maaf dengan orang tuanya.
Andai selepas solat Idul Fitri ini tak berjumpa lagi dengan orang tua, tak melihat lagi wajahnya, sosok manusia yang begitu berjasa, laki-laki bisa sukses, pendidikannya hebat, punya pangkat dan jabatan, ibu-ibu menjadi orang yang dibanggakan oleh orang lain, menjadi orang yang hebat. Yakin dan percayalah ibu, bapak, itu semua bukan karena kita hebat, itu doa orang tua kita. Ya Allah, anakku ya Allah, bahagiakan hidupnya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidupnya. Begitu orang yang luar biasa, dia berdoa tak berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan 10 hari kita menumpang di perutnya, kita menginap di perut ibu, bukan kamar, bukan hotel, tapi perut bapak ibu. 9 bulan 10 hari kita berada dalam perutnya, dalam kandungannya. Ketika kita sudah lahir ke atas dunia, merah bayi yang tak berdaya, merah tak bertenaga, tapi Allah titipkan rasa kasih sayang yang sangat luar biasa kepada orang tua kita. Allah titipkan rahmat kasih sayangnya kepada orang tua kita, sehingga dia sanggup merawat anaknya begitu hebat, luar biasa. Pernahkah bapak ibu membayangkan ada kata-kata yang begitu menyentuh perasaan? 10 anak bisa dibesarkan oleh kedua orang tua, belum tentu 10 anak itu bisa merawat orang tua, dua orang tua dengan baik. Banyak orang-orang, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang tidak lagi mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia kurang ajar kepada kedua orang tuanya bahwa dia hebat, bahwa dia menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang sukses. Tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa kedua orang tua kita. Keramat bukan gunung yang tinggi, keramat bukan lautan yang luas, keramat bukan pohon yang tinggi, tapi keramat adalah kedua orang tua kita yang masih hidup bersama dengan kita. Andai keduanya masih hidup, dua-duanya masih kita bisa melihat senyumnya, kulit tubuhnya yang mulai keriput, tubuhnya yang mulai rapuh, makin berkurang nikmatnya. Peluklah badannya wahai bapak ibu, ciumlah tangannya wahai bapak ibu, minta restunya, minta doanya. Itu dulu yang dimintakan, yang dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah, dia bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga disebut dengan tabi'in. Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Mekah, digendong ibunya untuk pergi tawaf. Nak, saya ingin pergi ke Makkah, nak, saya ingin haji, nak. Digendong oleh Uwais Al-Qarni, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Umar bin Khattab, andai engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Dua sahabat Nabi ini heran, ada apa dengan Uwais Al-Qarni ini? Apa kehebatan Uwais Al-Qarni ini? Dicarilah oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Ketika bertemu ditanya, hei Uwais Al-Qarni, engkau begitu disegani, engkau begitu disanjung oleh Rasulullah, apa kehebatanmu wahai Uwais Al-Qarni? Saya berbakti kepada ibu saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di akhirat, tapi dia terkenal di langit. Namanya dikenal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai orang tua
masih hidup bersama kita, masih bisa kita melihat senyumnya, masih bisa kita mengambil tangannya, memeluk tubuhnya. Wahai bapak ibu, hormatilah kedua orang tua kita, sayangi orang tua kita. Jauh Ustaz, ingin kembali ke kampung Ustaz. Selagi masih hidup, selagi masih bernafas, pergilah, berapalah uang 1 juta, 2 juta. Andai orang tua kita sudah terbujur kaku, sudah dibungkus dengan kain kapan, menetes air mata kita. Selagi hidup tak sempat kita menjenguknya, tak sempat kita membahagiakannya, maka itu tetesan air mata yang tidak ada lagi guna di hadapan Allah. Di antara orang tua kita ke tempat pengistirahatan terakhir, dibuka tali kepalanya, dihadapkan wajahnya ke dinding-dinding kubur itu. Menangis anak ini, tak ada lagi guna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai bapak ibu yang masih ada orang tuanya, belikanlah makanan yang terbaik untuk orang tua kita. Belikanlah makanan yang disukai oleh orang tua kita. Tengok bajunya, tengok mukenahnya bapak ibu. Apakah itu mukenah 5 tahun yang lalu yang dipakai, yang masih dipakai oleh ibu kita, yang sudah rusuh, yang sudah koyak, bahkan sudah tidak layak lagi dipakai? Pernahkah kita memikirkan itu? Wahai bapak, lihatlah sarung orang tua laki pak, bajunya pak, apa itu baju yang 5 tahun yang lalu yang masih dipakai oleh orang tua laki-laki pak? Andai itu masih terjadi, na'udzubillah summa na'udzubillah, kapan lagi kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita? Lihatlah ibu kita pak, jam 2 malam dia menetekkan kita karena kita nangis. Tak sempat dia salat tahajud pak, gara-gara kita. Tak sempat dia salat duha karena kita kencing di baju seorang ibu. Tak sempat dia untuk membeli baju baru, dilihatnya baju baru oleh orang tua kita, ingin memakai baju baru itu, tapi tak sampai hatinya anaknya tak memakai baju baru. Mereka mendahulukan anaknya. Begitu hebat dan sayang luar biasa pengorbanan seorang ibu, apalagi seorang ayah. Jangan pernah menganggap enteng seorang ayah, seorang laki-laki. Dialah yang peras keringat banting tulang. Kalau panas dia kepanasan, kalau hujan dia kehujanan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dia peras keringat banting tulang untuk pendidikan kita, untuk supaya kita jajan, untuk supaya kita sama seperti anak orang lain yang menikmati hasil kerja ayahnya. Begitu luar biasa kedua orang tua kita, sehingga pantas kata Rasulullah, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridanya Allah tergantung kepada ridha orang tua, kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Berikanlah rezeki itu kepada orang tua kita. Andai tak sempat kita pergi karena terlalu jauh, transferkanlah uang kepada mereka supaya mereka beli baju baru, supaya mereka beli makanan yang enak, supaya mereka merasakan nikmatnya, berkahnya seorang anak yang sukses akibat didikan yang sangat luar biasa dari orang tua, yang begitu luar biasa tanpa pamrih. Pernahkah bapak mendengar dari orang tua, nak, ganti itu uangku nak, ketika engkau belajar pendidikan nak, 20 juta, 50 juta habis nak, gara-gara engkau nak, ganti uangku itu nak. Tak pernah itu kita temui kepada orang tua kita. Begitu ikhlasnya, begitu dermawannya, begitu sayang yang sangat luar biasa kedua orang tua kepada kita. Berikanlah rezeki kita kepada kedua orang tua kita, maka rezeki kita akan mengalir seperti raja-raja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.